Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu pada channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini hari Jumat tanggal 7 Januari tahun 2022. Inspirasi Sabda bagi kita hari ini adalah Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16. Pada suatu kali Yesus berada di dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Lukas bab 5 tadi mengisahkan suatu hari Yesus ada di suatu kota. Di sana ada orang yang penuh dengan kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah ia. Berarti sebelumnya ia sudah mendengar tentang Yesus. Maka ia begitu melihat Yesus, ia tersungkur menyembahnya. Bila sama sekali belum pernah dengar, masa akan terus tersungkur ketika melihat Yesus? Dari mana dia mendengar? Dari mana dia tahu tentang Yesus? Tidak disebutkan. Tetapi Tuhan bisa menyampaikan kebaikannya dengan berbagai cara. Dia bisa menggunakan jalur-jalur yang tidak pernah kita duga. Dalam hal ini, berita tentang Yesus kepada orang kusta itu, entah dari mana dia tahu, entah dari mana dia dengar, tetapi ternyata ia sudah banyak mendengar tentang Yesus dan ia percaya sebelum ia menyampaikan permintaannya. Katanya, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Perhatikanlah permohonannya itu, saudara-saudari. Ia mengakui dan meyakini Yesus berkuasa. Asal Yesus mau, Yesus dapat menyembuhkannya. Tetapi dia memohon dengan rendah hati, "Jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Sekali lagi perhatikan saudara-saudari. Walaupun orang kusta itu tahu Yesus berkuasa, dia tetap menyerah kepada kehendak Tuhan dan belas kasihannya. Maka tanpa menunggu lama, Yesus langsung mengulurkan tangannya dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Penyakit kusta yang pada zaman itu sangat menakutkan. Kusta membuat orang disingkirkan dari pergaulan umum. Kusta membuat orang terpisah dari kehidupan keluarga. Kusta yang pada zaman itu tidak kalah menakutkan dari virus corona zaman ini.
seketika itu juga lenyap dari orang itu. Ayat 13 tadi. Nah, pertama karena dia percaya kepada Yesus. Dan Yesus melihat kepercayaannya itu dan menyembuhkannya. Sesudah itu berbondong-bondonglah orang datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Orang berbondong-bondong datang, mungkin sekali sebagian karena pemberitahuan dari orang yang disembuhkan oleh Yesus ini. Walaupun tadi Yesus telah melarangnya. Saya selalu heran saudara-saudari, kenapa dalam mujizat-mujizat seperti ini Yesus selalu melarang menyebarkan beritanya kepada orang lain. Ia mungkin khawatir orang membuatnya jadi sensasi, menambah-nambah dengan cerita-cerita hoax. Jadi kita lihat di sini, Yesus anti penyebaran Injil yang hoax. Ia mau orang memperoleh berita yang benar tentang dirinya. Dengan warta yang benar itu, orang lalu bisa memilih untuk percaya dengan tulus kepadanya, mengakui kuasanya, dan menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Allah tidak pernah mau orang ditokohi untuk percaya kepadanya. Orang sampai kepada penyerahan diri kepadanya haruslah dari keyakinan hatinya yang paling dalam bahwa Allah tahu apa yang paling baik baginya. Jadi kalau yang terjadi menurut kehendaknya, itulah yang terbaik baginya. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu pada diriku, karena itu yang paling membahagiakan aku. Dan itulah yang akan menyelamatkan aku. Seperti itulah yang dimohonkan oleh orang kusta itu. Jika Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada bacaan pertama hari ini dari 1 Yohanes bab 1 ayat 5 dikatakan, yang percaya kepada Yesus mengalahkan dunia ini. Yang percaya kepada Yesus tidak lagi menganggap barang-barang dunia ini sebagai tujuan hidup. Barang dan uang memang perlu, tetapi bukan tujuan hidup dan bukan jaminan kebahagiaan. Jadi cara untuk memperolehnya dan cara untuk menggunakannya menjadi terarah. Tidak begitu-begitu saja atau bahkan disalahgunakan. Dengan begitulah dikatakan ia telah mengalahkan dunia. Kesulitan, hambatan dan perjuangan di dunia ini tidaklah melumpuhkan orang yang percaya kepada Yesus. Dia akan tetap kuat dan selalu melihat jalan sepertinya diterangi oleh bintang timur. Karena ia percaya apa yang dia buat itu benar dan Tuhan sendiri menghendaki itu. Jadi saudara-saudari terkasih, dari contoh orang kusta yang kita dengar pada hari ini, dan dari bacaan pertama dari surat Yohanes yang pertama, dipesankan kepada kita hari ini, yang percaya kepada Yesus disembuhkan dan mengalahkan dunia. Mari kita bawa keluarga kita kepada Yesus untuk disembuhkan dan untuk mengalahkan dunia. Jangan kita dikuasai dunia dengan segala permainannya. Kita tanamkan kepercayaan kepada anak-anak kita, supaya mereka pun sembuh dari segala penyakit. Mereka sehat dan akan ikut mengalahkan dunia. Keluarga yang percaya kepada Yesus disembuhkan dari pelbagai penyakit. Keluarga yang percaya kepada Yesus mengalahkan dunia.
keluarga yang percaya kepada Yesus memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes bab 1 ayat 11. Keluarga tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Keluarga gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan. Salam saudara-saudari.